Izin Bu Syahini, apakah bisa Bu dimulai sekarang? Dan untuk adik-adik yang sudah join, minta tolong diingatkan ya temannya, barangkali yang berminat untuk ikut sosialisasi dan belum memasuki ruangan Zoom, segera dihubungi untuk segera masuk ke ruangan Zoom. Terima kasih. Baik, sedikit informasi bagi adik-adik dari SMA Negeri 1 Manyar. Jadi nanti setelah pemaparan PPT, ada sesi tanya jawab. Silahkan bagi kalian mungkin yang belum paham mengenai sekolah kedinasan atau mungkin ingin menanyakan di luar dari sekolah kedinasan yang pemateri sampaikan. Nanti ada juga kakak kalian angkatan 2023 yang baru saja kemarin masuk di sekolah kedinasan juga. Jadi di sini manfaatkan kesempatan yang ada dan jarang-jarang kalian bisa sharing dengan kakak kalian, terutama kami yang memang berada di asrama. Jadi nanti eh, nama-nama yang bertanya akan dicatat dan nanti akan diberi hadiah khusus dari pihak BK SMA Negeri 1 Manyar. Seperti itu.
Tak kirimi. Tak bisa loh. Tak bisa. Apa? Tak kelikur. Berarti lalu bulan sama. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Izinkan saya memulai untuk menjelaskan mengenai instansi di mana saya pendidikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya alumni dari SMA Negeri 1 Manyar, angkatan 2022, yang saat ini sedang menjalani pendidikan di Politeknik Pelayaran Surabaya. Sekali lagi saya ulangi, untuk adik-adik yang hadir di sini kami tidak hanya melayani sharing tentang instansi di tempat kami pendidikan saja, tetapi apabila kalian ingin bertanya tentang instansi lain, tujuan kalian, di mana kalian ingin, skala kedinasan kalian yang ingin di mana, silahkan nanti bisa tanyakan di sesi tanya jawab. Baik, yang tertera di layar merupakan gedung utama dari instansi tempat saya menjalani pendidikan saat ini. Nah, Politeknik Pelayaran Surabaya ini merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Instansi ini bergerak di Matra Laut di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dan pembinaan Politeknik Surabaya ini secara akademik dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi. Sedangkan pembinaan administratif dan operasional dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, untuk jalur masuknya sendiri, di sini kami ada tiga jalur. Yang pertama, jalur pola pembibitan. Nah, jalur ini yang menjadi banyak incaran dari anak-anak muda, dikarenakan nanti setelah kalian lulus, ketika kalian mengambil jalur masuk yang ini, akan menjadi aparatur sipil negara dan akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu ada juga jalur pola reguler dan juga mandiri, di mana dua jalur ini nantinya akan bekerja di instansi yang kalian inginkan, terutama di instansi-instansi pelayaran kalau di kampus saya. Jadi tentu saja meskipun bukan ikatan dinas, dua jalur ini sangat berpotensi untuk kita eh, untuk membanggakan orang tua. Jadi tidak hanya di jalur ikatan dinas ya, karena di jalur reguler dan mandiri tidak hanya kalian bisa bekerja di dalam negeri, tapi kalian juga bisa bekerja di luar negeri. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, reguler pola pembibitan, biasanya kita menyebutnya Polbit, di mana merupakan program unggulan setelah lulus langsung menjadi ASN. Lalu, ini untuk yang mandiri, lingkup kerjanya bisa dilihat di Kementerian Perhubungan, bisa di TNI, Polri, dan instansi pemerintah bisa sebagai perwira karir.
Lalu tentu saja akan menjadi perwira di atas kapal-kapal perusahaan, nah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu perusahaan swasta nasional dan internasional yang berhubungan dengan kemaritiman, pengusaha, atau konsultan di bidang pelayaran. Nah, ini ASN di Kementerian Perhubungan ada banyak sekali instansi kita, mulai dari Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan perguruan tinggi dengan BPSDM. Nah, ini untuk lingkup kerja program reguler dan juga mandirinya. Di bidang perkapalan, kalian bisa menjadi kru kapal di kapal Pertamina, Pelni, ASDP, lalu kapal perusahaan pelayaran swasta dalam negeri ada BLT, Tanto, Meratus, lalu ada juga kapal perusahaan pelayaran di luar negeri, ini banyak sekali, One High, Holland America Line, lalu sampai dengan tahun 2020, Poltekkes Surabaya sudah MOU dengan perusahaan luar negeri. Jadi, kampus kami ini sangat akrab dengan perusahaan luar negeri. Oleh karena itu, biasanya ketika kami akan melaksanakan praktek, banyak sekali perusahaan yang dari luar negeri untuk datang ke kampus untuk menyeleksi taruna-taruni di kampus kami yang nantinya berpeluang untuk menjadi kadet dan bisa praktek di kapal mereka. Dan juga tidak menutup kemungkinan ketika kalian memiliki kinerja yang bagus ketika menjalani praktek, maka kalian akan ditarik kembali sebagai perwira yang nantinya akan berada di atas kapal mereka. Nah, untuk kalian yang penasaran apa aja jurusan-jurusan yang ada di Politeknik Pelayaran Surabaya. Di sini kami ada D3 dan juga D4. Untuk D4-nya, ini ada teknologi rekayasa operasional kapal. Simpelnya, bagi kalian yang mungkin belum tahu dengan istilah ini, nantinya yang akan mengambil jurusan ini akan menjadi perwira transportasi laut, terutama yang akan menjadi nahkoda ketika di kapal. Lalu yang kedua ada D4, teknologi rekayasa permesinan kapal atau teknika. Nah, jadi jurusan ini nantinya ketika di kapal dia akan bekerja di kamar mesin. Entah itu sebagai istilahnya kalau di kapal ini bas. Bas itu adalah orang yang bekerja di kamar mesin. Lalu ada D4 teknologi rekayasa kelistrikan kapal. Nah, dari nama jurusannya sudah terlihat bahwa lulusan dari jurusan ini nantinya akan berkecimpung di bidang kelistrikan kapal. Nanti akan bekerja sama juga dengan orang-orang yang berada di mesin. Lalu yang keempat ada jurusan D4 transportasi laut. Jadi ini jurusan saya sendiri. Nantinya jurusan ini akan bekerja itu di darat untuk berkecimpung di kepelabuhanan. Jadi kami mengatur tentang navigasi pelabuhan, lalu lintas kapal, dan juga administrasi pelabuhan. Ini untuk yang D3, sama D3 Nautika yang nantinya akan menjadi nahkoda, D3 Teknika yang nanti akan bekerja di kamar mesin, dan D3 elektro pelayaran yang nantinya juga akan berkecimpung di kelistrikan kapal. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana sih cara untuk bisa masuk di sekolah kedinasan. Yang pertama, pendaftaran. Pendaftaran ini biasanya dilaksanakan di bulan Maret. Di bulan Maret itu info-info sudah mulai muncul, tidak hanya di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan saja, tapi di sekolah lain serentak. Maret info pendaftaran akan muncul.
Lalu di situ kalian akan masuk ke seleksi tahap 1, yaitu seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini simpelnya ini adalah di mana kalian harus mengumpulkan berkas, mulai dari raport, KK, KTP, dan lain-lain. Lalu ketika kalian sudah dinyatakan lulus, kalian akan lanjut ke seleksi tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar. Terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Setelah melewati eh, seleksi kompetensi dasar, kalian akan menjalani seleksi tahap 3, di mana seleksi tahap 3 ini adalah seleksi kesehatan, kesemaptaan, wawancara, dan juga tes psikologi. Nah, di sini ada seleksi tahap 3 tes akademik, ini khusus untuk jalur yang nantinya akan berusaha bekerja di perusahaan tadi, bukan yang menjadi ASN. Jadi untuk kalian yang mendaftar di pola pembibitan atau yang langsung menjadi ASN nanti tidak melewati jalur ini tapi langsung ke tes kesehatan. Tes kesehatan ini nanti bisa, kalau misal kalian lebih ingin tahu spesifiknya bagaimana, nanti bisa di sesi tanya jawab. Kesemaptaan terdiri dari lari, push up, dan sebagainya. Lalu wawancara dan ada juga tes psikologi. Nah, ini tidak hanya di perhubungan saja untuk materi ini, bisa di screenshot barangkali yang ingin tahu materi-materi apa yang harus dipelajari ketika menjalani tes tulis atau tes SKD. Ini bagi kalian yang ingin masuk ke sekolah kedinasan, tes ini sangat penting dikarenakan banyak sekali peserta yang gugur dalam tes ini, di mana bisa dikatakan tes ini banyak sekali menggugurkan peserta-peserta yang mendaftar di sekolah kedinasan. Nah, ini untuk yang tadi tes akademik terdiri dari kalau teknik ada matematika, bahasa Inggris, dan juga fisika. Lalu yang non teknik hanya matematika dan bahasa Inggris saja. Ini untuk yang non pola pembibitan, yang reguler dan mandiri tadi. Nah, ini untuk pelaksanaan psikotes bisa di screenshot juga. Ini juga kan masuk ke yang ingin tes di Polri atau TNI, bisa di screenshot atau mungkin yang nanti ingin lebih spesifik bisa ditanyakan di akhir. Lalu, nah, jenis pemeriksaan kesehatan. Yang diperiksa di tes kesehatan itu apa aja? Ini bisa yang pertama riwayat penyakit, lalu pemeriksaan fisik, pemeriksaan ketajaman penglihatan dan buta warna. Jadi khusus di Kementerian Perhubungan itu kalian tidak diperbolehkan apabila memiliki buta warna. Tapi ada juga instansi yang lain di luar Kementerian Perhubungan, sekolah kedinasan yang masih mentoleransi buta warna dan mata minus dan lain sebagainya. Lalu pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan penunjang meliputi lab dan juga ada ini rutin hemoglobin, eritrosit, leukosit, dan lain sebagainya. Untuk tes kesemaptaan ada lari 12 menit, push up, sit up, dan juga shuttle run. Ini yang digali dalam tes wawancara yang bisa memberikan poin tersendiri, penampilan dan postur tubuh, kesungguhan dan motivasi, dan juga kemampuan berkomunikasi atau public speaking. Lalu instansi kami, Polteknik Surabaya, setelah menjalin kerjasama dengan universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di mana kami menjalin hubungan dengan 10 universitas di dalam negeri, bisa dilihat di layar, dan juga kami bekerja sama dengan 6 universitas di luar negeri. Jadi bisa disimpulkan bahwa koneksi kita
baik di dalam negeri maupun di luar negeri sudah sangat banyak. Bahkan ijazah yang nanti dikeluarkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya tidak hanya kalian bisa gunakan di dalam negeri saja, tapi kalian bisa digunakan sampai ke luar negeri. Nah, ini untuk kegiatan ekstrakurikuler cukup banyak yang kami sediakan fasilitas di kampus untuk menunjang ekstra dan juga ekstrakurikuler di Polteknik Surabaya sudah mendapatkan banyak prestasi. Di antaranya ini setiap tahun selalu mendapatkan medali emas pada UPTK, yaitu Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Oke, sekian dari saya. Silahkan untuk adik saya, Miranda, bisa dilanjutkan untuk pemaparan PPT selanjutnya. Setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, mohon izin. eh Sebentar, saya akan carikan PPT saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Mohon izin atasan, mohon izin kakak tingkat menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Miranda Putri Jalsava Haryanto, Notar 2301014, Program Studi D3 Teknologi Otomotif. Mohon izin, di sini saya akan melakukan mungkin hanya sekedar sharing session saja mengenai pengenalan kampus juga. Sebelumnya, di sini ada profil saya, pendidikan terakhir saya dari SMA Negeri 1 Banjar, baru lulus tahun ini. Lalu ada juga saya bersekolah di SMP Negeri 3 Gresik, lalu juga di SD Sirloboyo, bertempatkan di Benjeng. Untuk adik-adik, apabila ingin bertanya, nantinya bertanya apapun, sharing, mau tanya-tanya, bisa langsung saja lihat ke Instagram kakak di @miranda_aph. Seperti itu. Mungkin secara singkat saja, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sekolah kedinasan tentang si pencatat, karena si pencatat tadi sudah disampaikan juga sama Kak Robi. Jadi mungkin hanya secara singkat saja akan saya ulang kembali soal pengenalan kampus. Baik, yang pertama sekolah kedinasan. Apa sih sekolah kedinasan itu? Sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi yang bernaung di bawah lembaga pemerintahan kementerian sebagai penyelenggara pendidikan dengan pola ikatan dinas atau pembibitan. Lembaga pemerintahan tersebut meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi, tiap-tiap pemerintahan ini biasanya ada sekolah kedinasannya. Seperti contohnya, Kementerian Keuangan. Itu sekolahnya seperti yang kita kenal, STAN. Pasti pernah mendengar lah ya, sering mendengar STAN, STAN, STIS, IPDN, pasti sering mendengar. Next. Kemudian, nah ini sekolah-sekolah kedinasan. Kalau sekolah saya merupakan sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan sendiri itu ada 3 matra, namanya matra darat, laut, dan udara. Matra darat itu seperti contohnya STTD. Sering mendengar karena STTD ini biasanya ikonnya matra darat. Lalu Politeknik Transportasi Darat Bali, PKTJ, lalu ada juga PPI Madiun, dan sebagainya. Lalu untuk yang laut ada contohnya Polteknik Surabaya, STIP Jakarta, PPI Makassar, PPI Semarang, dan sebagainya. Untuk yang udara juga ada API Banyuwangi, lalu ada Poltek Surabaya, Poltek Makassar, dan sebagainya. Baik, memasuki materi yang kedua, yakni tentang si pencatat. Karena tadi sudah dijelaskan sama Kak Robi, ada tes SKD, Samapta, dan kesehatan, lalu ada juga psikotes dan wawancara. Di SKD sendiri, ini ada 3 subtes. Ada subtes TWK tentang wawasan
wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan ini kita dilatih untuk mengetahui sejarah mengenai Indonesia. Seperti itu. Untuk TIU itu meliputi intelijensi umum. Jadi matematika, berhubungan dengan matematika, tetapi tidak yang spesifik sekali ya, tidak spesifik sekali seperti yang kita pelajari di SMA seperti dahulu, karena hanya hitung-hitungan dasar saja. Karena waktunya juga tidak mencukupi ya, kalau misalkan berapa menit saja untuk 35 soal TIU. Lalu yang terakhir ada tes TKP. Tes TKP itu kepribadian. Biasanya tes TKP itu kan ada jawaban A, B, C, D, E. Jawaban A, B, C, D, E ini masing-masing memiliki poin dari 1 sampai 5. Jadi tidak ada jawaban benar maupun salah. Semuanya memiliki poin. Tidak seperti tes TIU dan TWK yang kalau salah tidak memiliki poin. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tes samapta dan kesehatan. Tes samapta ini meliputi lari, shuttle run, sit up, push up, dan masing-masing tentunya ada passing grade-nya ya untuk ketentuan laki dan perempuan. Lalu ada psikotes dan wawancara. Next, di sini saya akan saya akan menjelaskan mengenai Politeknik Transportasi Darat Bali. Karena saya di sini merupakan taruna dari Politeknik Transportasi Darat Bali atau yang disebut dengan Poltrada Bali. Poltrada Bali ini berkampus di Gianyar dan juga di Tabanan. Di kampus Gianyar itu dikhususkan untuk diklat dan juga praktik dari prodi teknologi otomotif. Untuk taruna belajarnya di Tabanan, di kampus Tabanan. Baik, untuk Poltrada Bali sendiri sudah didirikan pada tahun 2002, namun namanya bukan Politeknik Transportasi Darat Bali. Namanya merupakan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat atau biasa disebut dengan BPPTD Bali. BPPTD Bali ini dulunya merupakan kampus dari STTD. Jadi STTD dulu untuk anak transportasi daratnya belajarnya di Bali. Seperti itu. Pada saat BPPTD itu program studinya hanya satu, hanya D2 pengujian kendaraan bermotor atau D2 PKB. Lalu berganti namalah menjadi Politeknik Transportasi Darat Bali pada tahun 2019. Pada saat berganti nama menjadi Politeknik Transportasi Darat Bali ini, tentunya tidak boleh dong D2, harus minimal D3 lah ya. Nah, untuk menjadi D3 ini, Politeknik Transportasi Darat Bali mengembangkan program studi baru, yakni Manajemen Transportasi Jalan, Teknologi Otomotif, dan Manajemen Logistik. Untuk tahun ini, Polbit atau pola pembibitan hanya membuka D3 Manajemen Transportasi Jalan dan juga D3 Teknologi Otomotif. Untuk TU sendiri berisikan 25 orang, manajemen transportasi jalannya 24 orang. Sedangkan untuk manajemen logistik, ini kita hanya menampung mandiri saja, seperti itu. Lalu, Politeknik Transportasi Darat Bali ini kita sifatnya sudah humanis dan sudah kalau istilahnya sudah gaul lah ya, karena ada beberapa program yang sepertinya belum pernah saya lihat di sekolah lain. Karena apa? Karena mungkin di sekolah lain masih ada yang namanya senior dan junior. Di sini kita tidak menggunakan kata senior dan junior. Kita menggunakan kata kakak tingkat dan adik tingkat. Loh Kak, itu kan sama aja ya, karena senior kan juga sama seperti kakak tingkat gitu kan. Tapi bedanya di sini, kakak tingkat di sini, itu kita ada yang namanya program keluarga asuh. Keluarga asuh di sini ada kakak tingkat 3, kakak tingkat 2, kakak tingkat tingkat 1. Di sini fungsinya apa? Fungsinya kita bisa sharing ke permasalahan atau problem apa saja sih yang kita rasakan selama menempuh pendidikan di sana. Jadi kita bisa sharing ke situ, kita bisa meminta pendapat, nanti kakaknya bisa membantu kita, seperti itu. Lalu, next, untuk kegiatan, sebetulnya kegiatannya banyak sekali, tapi karena kakak masih tahun ini masuk, kakak masih tingkat 1,
baru 1 semester menjalani pendidikan. Jadi kegiatan yang kakak ambil di sini menurut kakak yang kakak sukai lah ya, kakak yang paling menonjol itu ini ada jegek bagus sama drum band. Baik yang drum band ini pastinya eh, kelihatannya nggak semua kedinasan pasti punya drum band lah ya, nggak mungkin nggak punya drum band gitu. Untuk drum bandnya sendiri, kita ini bisa dibilang sudah 11-12 lah sama STTD. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Walaupun umurnya masih terbilang muda, masih 4 tahun. Jadi di sini angkatan kakak masih angkatan keempat, baru empat angkatan yang menempuh pendidikan di Politeknik Transportasi dari Bali. Jadi baru 4 tahun, tetapi drum band kita itu sudah mampu bersaing dengan STTD. Karena apa? Karena pelatihnya juga didatangkan langsung dan pelatihnya sama seperti STTD. Jadi ya 11-12. Lalu untuk ini ada kegiatan yang namanya Jegek Bagus. Kalau di Smanema ada yang namanya kegiatan Putra Putri Smanema. Nah, ini sama seperti itu. Jadi Jegek Bagus ini dia menjabat selama 1 tahun untuk mempromosikan dan juga sebagai role model, sebagai duta kampus kita seperti itu. Hmm. Mengapa? Mengapa harus sekolah kedinasan, bukan perguruan tinggi negeri lainnya? Nah, kalau menurut kakak, mengapa sekolah kedinasan? Karena ya tentunya yang pertama, karena kita akan menjadi ASN gitu kan. Kita nggak perlu lagi pusing-pusing memikirkan pekerjaan, oh lulus nanti aku mau kemana ya? Lowongan ini, aku pengen ini, tapi kok lowongannya sedikit. Aku mau masuk ini, tapi kok ditolak terus ya. Jadi kalau misalkan kalian sekolah kedinasan, apalagi jalur Polbit gitu kan, kalian pasti bakalan langsung jadi auto lah, auto jadi PNS karena tes SKD itu kan tes untuk ASN gitu kan. Jadi kita udah auto PNS lah hitungannya. Daripada perguruan tinggi mungkin masih bingung dari mahasiswa-mahasiswa kayak aku mau kerja di mana ya, aku mau ngapain ya setelah kuliah ini. Seperti itu. Tapi Kak, di kedinasan kan lebih ketat. Bangun harus jam 4, untuk kegiatannya lebih berat, tidur harus jam 10 misalkan gitu. Ya, karena kita membangun kepribadian kita di sana. Kita membangun profesional kerja kita. Karena kerja kan yang dibutuhkan profesionalisme, lalu integritasnya, lalu kedisiplinannya. Nah, itu semua kita dapatkan selama kita sekolah kedinasan. Seperti itu. Ini mungkin sedikit pesan dari saya. Jangan mudah menyerah, coba selagi bisa dan masih muda. Jadi saya punya teman yang uh, anaknya tahun 2001, jadi umurnya berapa? Umurnya 22 tahun. Dia baru ikut pendidikan tahun ini bersama saya, dia angkatan saya. Jadi dia sudah menempuh, dia sudah mencoba mendaftar di TNI, Polri, seperti itu 9 kali. Bayangkan selama 9 kali terus menerus dan dia nggak mau coba sekolah kedinasan yang lainnya. Akhirnya tahun ini dia nyoba di Politeknik Transportasi Darat Bali. Dan alhamdulillah rezekinya di sini dan alhamdulillah alhamdulillah dia loman, dia nerima kalau misalkan oh mungkin memang nggak jodohnya di sana. Mungkin memang jodoh saya di Poltrada Bali seperti itu. Jadi selagi bisa, selagi masih cukup umurnya, coba terus. Coba terus kejar apa yang kalian inginkan. Kalau gagal, bisa dicoba lagi tahun depan. Tahun depannya lagi bisa dicoba lagi kalau gagal. Terus dicoba sampai memang waktunya umur kalian itu emang sudah mentok gitu. Udah, siap. Eh, Sekian materi dari saya mungkin untuk adik-adik yang berminat sekolah di Politeknik Transportasi Darat Bali ditunggu. Karena kapan lagi kan pendidikan sambil healing, kalau dapat pesiar, dapat bermalam, mungkin bisa keluar jalan-jalan ke Bali, bisa mantai, gitu kan. Jadi ditunggu saja kalian untuk daftar tahun ini di Politeknik Transportasi dari Bali. Sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan dari adik-adik
yang ingin bertanya tentang apa saja mungkin kalian eh, ingin tahu tips and trick dan lain-lain untuk bisa masuk ke sekolah kedinasan, silakan ditanyakan. Nanti nama-namanya akan kami catat dan akan diberi reward tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari eh, kelas 10-2 Sabili Jani Wijaya mau bertanya tentang chance-nya untuk masuk ke kedinasan itu berapa persen dari pada sekolah perguruan? Sudah. Sudah? Oke. Baik, izin menjawab ya. Ya. Untuk eh, istilahnya persentase mungkin ya, persentase Benar. keberhasilan kita ya. Jadi sekolah kedinasan ini kan dikenal memang sebagai instansi yang masuknya jalur masuknya ini banyak. Mulai kita tes sendiri itu pun menggunakan sistem gugur. Jadi tesnya itu menggunakan sistem gugur. Jadi sama juga seperti TNI Polri juga seperti itu. Untuk persentasenya bisa ketika saya dulu masuk itu kasarannya 1 banding 1000 lah. Karena saya sendiri waktu itu ketika tahun 2022 mendaftar di si pencatat seleksi penerimaan calon taruna itu terdapat 55.000 calon taruna, 55.000 lebih itu calon taruna ketika awal tes, dan itu disaring sampai dengan tes terakhir sampai dengan pantukhir itu hanya tersisa 3.300-an saja. Jadi itu terpotong sangat banyak sekali. Jadi di sini tak jelaskan dikit, ketika tes SKD yang saya bilang tadi, yang saya bilang merupakan tes yang paling banyak menggugurkan, itu pada waktu tes pertama saja itu sudah gugur sekitar 20.000 calon taruna. Jadi sisanya cuma 33.000 kala itu. Jadi eh, yang penting kamu kalau memang ingin masuk benar-benar dipelajari tentang materinya tadi. Kalau boleh tahu ingin berminat ke sekolah mana, Adik? Untuk nantinya tuh niatnya masuk ke Politeknik Surabaya. Oh, di pelayaran juga. Iya, pelayaran Kelas juga 10 sama. ya, Lem? Iya, kelas 10. 10 waktunya masih panjang. Hmm. Disiapkan lah ya. Kalau misal kamu memang berniat dipelajari tadi materi-materi, kalau enggak nanti bisa eh, saya share ke Bu Sri Wahyuni PPT-nya, nanti bisa di-share ke adik-adik di sekolah biar bisa tahu isinya yang dipelajari materinya apa aja. Nanti saya share PPT-nya biar kamu tahu. Siap. Ya pokoknya Thank you. intinya dari segi akademik tadi, terus dari segi fisik sudah sering latihan atau belum, Dek? Sudah, alhamdulillah. Dari Sudah. akademik dan non akademik di bagian olahraga sama lah, malah bisa melebihi lah, alhamdulillah. Oke. Ya sudah pokoknya intinya konsisten. Perbandingannya saya sudah eh, saya jelaskan tadi. Memang eh, sistem gugur dan sekali gugur itu bisa sangat banyak. Jadi terutama banyak-banyak latihan, banyak-banyak berdoa juga, dan semoga bisa diterima di sekolah tujuannya. Amin. Kira-kira ada tambahan barangkali? Silakan. Tak ada, sudah.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mau Syabil nambahin dikit Tizani Kak? Wijaya dari kelas 10. Miranda, barangkali ada tambahan Halo Kak Robi. untuk Syabil? Baik, izin menambahkan, mungkin kalau misalkan di Poltrada Bali sendiri itu karena kampus kita kan masih terbilang baru, jadi untuk pesaingnya lumayan nggak berat-berat banget ya. Karena kalau misalkan kalian memang mencari peluang, ya di sini tempatnya bisa bisa nyari di sini. Kalau misalkan tahun saya itu sampai ke Pantukir itu cuma bersaing tinggal ya 500-an lah ya. 500-an dan diambil 24 sama 25 gitu. Untuk prodi yang buka Polpit kan hanya 2. Jadi masing-masing cuma 24 dan 25. Jadi persaingannya nggak terlalu ketat juga sih kalau misalkan di Poltrada Bali. Kalau misalkan kalian mencari peluang, kalian bisa nyari di Poltrada Bali karena memang masih belum banyak yang tahu Politeknik Transportasi dari Bali karena yang tahu itu eh, banyak tahunya itu hanya STTD Bekasi seperti itu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau nambahin itu tadi ada yang nanya ke obrolan Mbak, mungkin bisa Baik, Bu, dijawab ini nanti. saya cek. Cuman ini tadi yang nanya tadi kan siapa itu? Syabil ya? Syabil. Syabil Jani, iya. Syabil, untuk mendukung latihan kamu, kamu mau rewardnya ini bekal makan dengan tumbler yang jadi 1 pack kayak gini, atau mau shakernya atau botol minum untuk Syabil, silakan dipilih. Yang kedua tadi apa, Bu? Eh, yang pertama itu Tupperware, Ya. bekal makan, sama botolnya. Terus Nah, pilih shaker yang ini atau shaker yang agak gede untuk latihan kamu, atau botol minum, my botol ini. yang shaker yang besar aja, Bu. Yang besar aja ya, ini ya. Iya, ini. Oke, Ya, kamu. Selamat latihan ya. Semangat. ya, makasih, Bu. Baik, ini untuk pertanyaan kedua. Apabila mengambil jurusan sosial bahasa, apakah bisa mendaftar di sekolah kedinasan? Sejauh ini yang saya tahu, kalau di sekolah saya sendiri, itu hanya tersedia di jurusan MIPA dan IPS. Lalu mungkin untuk sekolah di Kementerian Perhubungan, eh, kebanyakan menerima jurusan MIPA dan IPS, dan juga ada juga dari SMK tetapi hanya jurusan-jurusan tertentu. Mungkin untuk sosial bahasa nanti bisa dicari informasi di Institut IPDN, Institut Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri. Mungkin di situ lebih banyak ya terbuka, tidak hanya untuk MIPA dan IPS, nanti bisa di cross check mungkin dari websitenya. Nanti akan ada di websitenya itu penjelasan-penjelasan mengenai jurusan apa saja yang ada di situ, lalu mereka menerima dari jurusan SMA apa saja, apakah bisa keseluruhan atau hanya jurusan-jurusan tertentu. Tapi kalau menurut saya IPDN ini masih di IPDN masih berpeluang ketika ada anak yang mengambil jurusan sosial bahasa untuk bisa masuk ke sana. Terima kasih. Firanda ada tambahan? Baik, mungkin sedikit tambahan saja karena tahun ini kan kurikulumnya setahu saya kurikulum merdeka. Jadi mungkin untuk informasi lebih lanjut itu menyesuaikan sama regulasi tahun tahun depan nantinya pembukaan si pencatat seperti itu. Terima kasih.
Baik, untuk kuota alumni, tidak Pak. Kalau di sekolah kedinasan, kita tidak ada pengaruh dari kuota alumni yang masuk ke sekolah itu. Ya, kalau misal di perguruan tinggi negeri kan alumni ini sangat berpengaruh. Tapi kalau di kita di sekolah kedinasan, kita sistemnya kan tes itu juga berkali-kali. Jadi itu pure dari kita. Kalau memang ingin ke situ, kami sekolahnya tidak melihat alumninya di sini ada berapa, lalu ada peluang untuk adiknya lagi atau enggak, itu kita tidak melihat di situ. Jadi semuanya tergantung pada saat kita menjalani tes ketika masuk ke sekolah tersebut. Baik, untuk adik-adik yang lain silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Mungkin yang bertanya soal TNI Polri, banyak yang mengisi di form ingin masuk ke TNI Polri, IPDN, STAN juga ada. Silahkan apabila ingin bertanya. Barangkali ada yang mau sharing-sharing atau minta tips dan trik, mungkin dari kakaknya, Kak Robi, atau saya mungkin bisa juga dibilang dari sekarang. Silakan untuk adik-adik. Atau barangkali ini bisa langsung dijelaskan saja ini tips and trick di setiap tes, di setiap jalur tes. Mungkin Miranda bisa dimulai tips untuk ketika kita menjalani tes administrasi terlebih dahulu aja. Baik, mohon izin, kalau misalkan tips dari saya untuk administrasi, karena masih seleksi awal ya, seleksi pemberkasan, mungkin bisa lebih teliti saja kalau misalkan memasukkan berkas. Karena tidak jarang, karena biasanya kan meremehkan ya, oh pemberkasan cuma upload ini saja. Tetapi banyak juga yang gugur di sana gitu, karena kenapa? Karena tidak sesuai gitu. Misalkan mintanya KTP tetapi salah mengunggah kakak atau bagaimana. Jadi lebih diteliti lagi, lebih di cross check lah ya untuk pemberkasannya seperti itu. Untuk Kak Robi mungkin dijelaskan gimana sih tips dapat nilai SKD yang mungkin tinggi gitu atau lolos lah dari passing grade ke Poltekpol Surabaya mungkin. Oke, untuk SKD ini nilai tertingginya seingat saya 550 ya. Iya, tertinggi itu 550. Jadi untuk tipsnya, jadi di setiap subtes, tadi tes wawasan kebangsaan, intelijensi, dan juga tes sikap kita itu ada passing grade tersendiri. Jadi biasanya untuk tahun tahun ini untuk TWK-nya berapa? Yang wawasan kebangsaan? 75 atau 80? Izin Kak 75. 75. Untuk TWK 75, untuk intelijensinya, Intelijensinya 70 kalau nggak salah. intelijensinya 70, dan untuk kepribadiannya 100 berapa? Lupa, udah 2 tahun. Izin Kak sama Kak lupa. Mungkin seratusan memang Kak. Ya, sekitar 120 sampai 125-an kalau seingat saya. Nah, jadi itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru bisa dinyatakan untuk lolos passing grade. Nah, sebagai informasi saja, di seluruh instansi di sekolah kedinasan, ketika kita melakukan tes SKD ini, tidak cukup hanya lolos passing grade saja, tapi kita juga harus lulus ketika perankingan. Jadi nanti ketika kita sudah misal memenuhi passing grade untuk tes SKD, tapi ketika perankingan, ranking kita di luar kuota dari sekolah kedinasan tersebut, nah otomatis kita juga akan tersingkir.
Nah, yang penting itu aja, lebih difokuskan di targetnya, di passing grade-nya. Nanti hari demi hari pasti akan meningkat nilainya dan bisa, kalau bisa mencapai nilai maksimal, alhamdulillah. Tapi ya memang sangat susah, tapi apa salahnya mencoba gitu. Lalu lanjut sedikit untuk tes kesehatan. Yang penting kalian benar-benar jaga kondisi fisik kalian. Jangan sampai terutama yang kalau ada yang merokok, tapi saya yakin Smanema nggak ada lah ya. Kalau ada yang merokok itu sangat berpengaruh ketika tes kesehatan. Terutama itu kan juga nanti pengaruh di kegiatan fisik kalian ketika kalian lari, ketika kalian latihan push up atau lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Lalu untuk psikotes itu, psikotes ini lebih bisa dibilang lebih konkret daripada tes psikotes yang biasa kita eh, jalani ya. Banyak sekali soal-soal meskipun sederhana tapi ketepatan waktunya itu bisa memengaruhi penilaian ketika tes. Lalu yang terakhir untuk wawancara. Wawancara ini tipsnya kalian pandai di public speaking. Public speaking kalian bagus, lalu ketika sikap kalian ketika menjawab itu sangat diperhatikan oleh para penguji dan itu sangat mempengaruhi penilaian ketika nanti berada di pantukhir. Seperti itu. Ini juga ada dari Pak Galuh mungkin untuk pilihan antara PTN dan kedinasan. Pengalaman kakak dahulu, misal keterima dua-duanya itu harus mundur salah satu atau gimana? Nah, ini saya tidak mengalami kejadian diterima salah satu. Diterima dua-duanya. Nah, untuk yang diterima di PTN maupun kedinasan ini, Miranda, silahkan dijelaskan. Baik, mohon izin, ketinggalan menyelesaikan. Eh, izin jawab, karena dulu saya masuk keterima untuk apa itu namanya UTBK itu SBMPTN, itu saya masuk di ITS jurusan transportasi laut. Saya sempat bersekolah itu ya hitungannya berapa bulan ya, 1 bulan mungkin ya. 2 minggu itu masih pembelajaran awal seperti pembelajaran fisika seperti itu kan. Lalu ternyata pada saat itu keterima dapat info nama saya tertera di pengumuman Pantukir, namanya Miranda Putri Jalsa Parianto, lolos di Politeknik Transportasi Darat Bali. Kalau saya memilih kedinasan karena memang dari awal saya fokusnya emang di kedinasan. Jadi mau tidak mau saya mengundurkan diri dari ITS. Sempat diurus juga, sudah sempat diurus secara baik-baik tentunya, agar nantinya tidak berpengaruh sama adik tingkatnya, seperti itu. Nah, sedikit tambahan informasi saja. Di sekolah kedinasan itu memang banyak sekali yang diterima, bahkan seangkatan saya sendiri, teman sekelas saya itu sudah semester 5. Sudah semester 5, lalu dia diterima di Polteknik Surabaya, jalur pola pembibitan, lalu dia langsung mengundurkan diri dari kampus yang sebelumnya, lalu melaksanakan masa orientasi di kampus bersama angkatan kami yang angkatan 2. Bahkan untuk adik saya yang saat ini tingkat 1, ada juga yang bahkan sudah diwisuda. Bahkan sudah diwisuda, lalu dia diterima di jurusan elektropelayaran yang D3, jalur pola pembibitan. Dia memilih untuk lanjut pendidikan di Polteknik Surabaya, meskipun dia saat itu sudah dapat gelar. Jadi sebegitu dicarinya sekolah kedinasan sampai rela meninggalkan kampus sebelumnya. Karena memang di sini kita istilahnya mencari kepastian. Ya, yang pasti-pasti aja gitu. Mungkin ada tambahan lagi,
atau ada pertanyaan dari adik-adik lagi atau dari pihak BK SMA Negeri 1 Manyar ingin menyampaikan sesuatu untuk adik-adiknya? Oh baik, foto bersama untuk akhir sesi. Silahkan dimohon untuk on cam. Kita akan melaksanakan foto bersama. Untuk yang lain? Baik, Pak. Nanti ada rekaman Zoom. Kebetulan ini dari tadi sudah kami rekam, sudah kami record. Nanti akan kami share ke pihak BK dan nantinya bisa di-share di YouTube agar tidak hanya yang join saja yang bisa merasakan atau mendapat ilmunya, tapi juga bisa untuk yang lainnya. Baik, yang belum on cam, silakan. Ke adik-adik yang belum on cam, sekali lagi, ini hanya untuk sesi foto sebentar. Setelah itu eh, Zoom akan kita akhiri dan nanti akan di-share di YouTube BK Smanema. Di sini Bu, bagaimana ini bisa langsung di screenshot saja atau kita masih menunggu untuk on kamera seluruhnya? Silakan kameranya di on kan, biar nanti kelihatan terus di foto. Ayo, biar segera selesai. Berapa orang nih yang gak usah ada ya Mas, gak ketok wajahnya gak apa-apa Mas. Oke. Izin saya screenshot Bu ya. Oke. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada pihak BK SMA Negeri 1 Manyar yang memberikan kami kesempatan untuk bisa menjelaskan ke adik-adik sekalian terkait dengan sekolah kedinasan. Harapannya nanti banyak alumni dari SMA Negeri 1 Manyar yang bisa melanjutkan di perguruan tinggi kedinasan. Amin. Untuk adik-adik yang sudah join di Zoom, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Hari Minggu kalian masih menyempatkan untuk ikut sosialisasi. Semoga kalian bisa, ya silakan yang mau bertanya sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Arsiano, saya dari kelas 11-1. Saya mau bertanya, untuk tes kesamaptaan itu, untuk mendapatkan nilai 100 itu, kayak misalnya lari mutar tuh kan 12 menit kan Mas. Itu maksimal berapa putaran untuk mendapatkan nilai 100? Oke, untuk tes kesamaptaan, ini jujur, di realita kita saat menjalani tes, yang mendapatkan nilai sempurna itu pasti sangat banyak yang istilahnya gini, nilai sempurna ini susah untuk didapat. Karena untuk lari sendiri, nilai sempurnanya itu kita harus menyelesaikan
3.200 meter atau 3,2 kilo dalam kurun waktu 12 menit. Sedangkan untuk ketika saya tes di Poltekkes Surabaya kala itu, nilai tertinggi itu bisa dicapai di angka 2,8 km dalam kurun waktu 12 menit. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting ketika kita melaksanakan tes kesamaptaan ini, kita punya target. Cari di informasi-informasi standarnya ini berapa. Biasanya di IG atau TikTok itu banyak yang kita tahulah casis-casis yang banyak sharing-sharing mengenai kesamaptaan. Biasanya saya dulu awal mulai latihan itu hanya dapat 2 kilo di 12 menit. Lalu ketika tes, alhamdulillah bisa mencapai 2,5 lebih. Nah, jadi itu untuk tes di lari 12 menit. Itu gampangannya kamu muter sekitar standarnya itu 6. Standarnya 6 putaran. Itu kalau yang laki-laki. Terus kalau push up itu diwaktui 1 menit kita saat tes. Itu ketika kita ingin mendapatkan nilai 100 harus bisa melaksanakan push up sebanyak 42 kali dalam kurun waktu 1 menit. Untuk sit up juga sama 42 kali dalam kurun waktu 1 menit. Nah, itu yang memang harus dilatih. Karena 1 menit 42 kali itu berat. Jujur, banyak sekali yang masih belum memenuhi target. Nah, untuk shuttle run itu kita biasa menyebutnya lari angka 8. Nah, ini kita melaksanakan 3 kali PP, 3 kali bolak-balik. Itu kalau ingin mendapatkan nilai 100 harus melaksanakan 3 kali PP itu dalam kurun waktu 16 detik. Dalam kurun waktu 16 detik kalian bisa mendapatkan nilai 100. Kala itu saya dapat di angka 18 detik untuk 3 kali PP. Nah, jadi itu bisa dijadikan patokan lah bahwa untuk tes kesamaptaan ini tidak harus 100. Yang penting kita bisa menyelesaikan sesuai target umum lah. Target umum anak-anak tes itu berapa? Misal lari 6 putaran. Kalau kita bisa melaksanakan lebih dari itu, alhamdulillah. Dulu saya sempat ditanyain senior saya ketika tes. Jadi senior saya mengatakan, saya ditanya, "Dek, kamu lari dapat berapa?" Saya bilang, "Siap 7 kali putaran." "Oh iya, alhamdulillah. Insya Allah masuk, saya doakan." Nah, artinya kan di situ kan kita sudah memenuhi target umum. Standarnya orang-orang ketika tes ini berapa. Yang penting itu dulu. Untuk nilai 100 bisa ditetapkan untuk target latihan. Jadi kita kalau misal latihan tes kesamaptaan ini istilahnya dibayangkan ketika latihan itu ibaratkan ketika tes dan ketika tes ibaratkan ketika latihan. Seperti itu. Miranda ada tambahan mungkin bagi adik-adik SMA Negeri 1 Manyar yang perempuan yang ingin melaksanakan tes ini standarnya itu berapa? Baik, mohon izin untuk perempuan, untuk push up, sit up-nya kemarin saya tes di Poltekkes Surabaya itu 30-an itu sudah dapat 100 katanya. Untuk push up, sit up. Lalu untuk larinya, karena setiap lapangan berbeda-beda ya kelilingnya gitu kan. Kalau di Poltekkes Surabaya kemarin dapat 6 lolos. Teman saya juga lolos gitu kan. Memang tergantung kan juga dilihat ketahanan tubuh kita. Kalau misalkan pada saat kita lari, tapi habis itu kita habis lari kencang banget, terus habis itu kita jalan gitu kan. Pasti kan kelihatan tuh. Berarti daya tahan tubuh kita ini emang nggak bisa gitu kan. Jadi kalau
Kalau misalkan bisa gitu, kita latihan 12 menit itu jangan terlalu diforsir. Setiap hari memang konsisten, konsisten harus latihan. Target misalkan hari ini dapat 1 kilo, besoknya ditambah lagi 100 meter seperti itu. Jadi emang nggak bisa diforsir langsung, oh 12 menit latihan pertama harus dapat 2 kilo, harus dapat 2,5 kilo gitu. Nggak bisa. Pasti tubuh juga pasti kan kaget gitu kan. Seperti itu. Eh, untuk untuk starter run sama sih seperti tadi 16 kilo. 16 detik seperti itu. Kalau saya dulu dapat 18 koma juga di Poltekpel gitu dan alhamdulillah juga dapat terbaik di situ. Sudah sih cukup itu saja mungkin tambahannya. Oke, baik, terima kasih. Mohon diinfo kepada dia. Oke, nanti akan kita share link video untuk tutorial pendaftaran. Ada nanti saya akan share ke Bu Sri Wahyuni, nanti bisa diteruskan ke adik-adik baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Baik, mungkin sekian sesi Zoom kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Untuk adik Rehan, nanti untuk hadiahnya bisa di Bu Sri Wahyuni. Silahkan diambil. Nanti Bu Sri silahkan eh, Rehan bisa koordinasi. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih.